Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta misteri. Untuk menemani malam Jumat kalian, Jejak Misteri Arila Production kali ini berkunjung ke rumah baru salah satu penonton setia Jejak Misteri. Mari kita sama-sama menyaksikan cerita apa yang kita dapatkan malam ini. Kita perkenalan dulu. Hai, nama saya Nona. Biasa saja. Ya, Kita santai. agak sedikit gugup ya karena mungkin baru pertama kali depan kamera, jadi agak sedikit gugup. Jadi saya baru-baru saja tinggal di perumahan sini. Lebih tepatnya perumahan baru. Oh, ini perumahan ya? Perumahan baru. Ya. Dan di sebelah saya yang duduk diam manis. Silakan diperkenalkan ya, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Giri Nanda. Ini salah satu tim dari Jejak Misteri Arila Production. Udah lama tinggal di sini. Kira-kira berapa tahun? Kalau nggak salah mau nyampe 3 tahun. Mau nyampe 3 tahun. Mau nyampe 3 tahun. Mau nyampe 3 lumayan tahun. lama lah. Lumayan lama. Jadi kita bisa diceritakan, Bang, awal-awal baru pindah tuh seperti apa gitu, bagaimana? Wah, seru nih kayak ini. Awal-awal pindah tuh kayak apa ya? Awalnya kan tempat ini lebih dekat kemana-mana. Jadi kayak seneng banget sama tempat ini. Jadi mama minta tinggal di satu desa yang benar-benar jauh dari kota gitu kan. Tapi Jadi nggak terlalu jauh. nggak terlalu jauh. Jadi kita tuh tinggal di perumahan ini, enak di rumah ini, tapi makin lama kayak ada hal-hal yang dimana kayak wah nih nggak main-main gitu kan. Awal mula pindah rumahnya maksud kita. Ya, Jadi, awalnya pindahnya tuh karena memang di sini serak tempatnya karena perdesaan gitu. untuk lokasinya Ya lumayan enak. Lokasinya di jauh dari kota gitu. secara tempatnya maksudnya. Mohon maaf, ini kan di pojok nih, Mhm. blok terakhir lah kita. Oh gitu. Iya. Iya. Kenapa sampai dapat blok terakhir gitu? Kenapa sampai bisa di blok terakhir? Itu ceritanya panjang banget. Awalnya sih ada di blok sebelah gitu kan. Tapi mama bilang, mama mau cari yang tempat yang benar-benar nyaman nih gitu kan. Yang tempat nyaman, terus ada view yang benar-benar sawah, terus nggak ribut dari keramaian. Jadi mama pilihnya tempat yang paling pojok gitu kan. Ya udah, akhirnya mama pindah dari blok sebelah ke blok sini itu nyaman banget gitu kan. Habis itu kayak lama kelamaan kayak wah ini tempat dimana mama senang banget nih tinggal di blok sini. Ya, karena posisinya di pojok. Jadi Iya. posisi rumahnya ini di pojok paling ujung. Paling ujung. Di belakang kita ini sawah. Sawah. Di sebelah itu juga sawah. Dan Mm-mm. di situ ada banyak pohon-pohon pisang di sebelah situ. Iya bener. Oke, dilanjutkan. Jadi di sini tuh banyak banget cerita yang bener-bener luar biasa gitu kan. Dari pertama tinggal di sini tuh udah srek, tapi lama-lama ada kisahnya juga gitu kan. Jadi pertama tinggal di sini tuh belum rame banget nih, baru awal-awalnya cuma Nona sama mama doang gitu kan. Jadi blok sebelah belum ada isi. Belum ada, baru cuma tinggal Nona doang. Sama di sebelahnya juga belum jadi rumah gitu kan. Ada pohon gede yang bener-bener bikin wah, nih bener nggak sih ganggu gitu kan. Tapi lama-kelamaan paling cuma biasa-biasa doang gitu. Jadi makin lama tinggal di sini makin lama makin seru gitu. Terus tanya, ada ceritanya tuh kayak adiknya Nona makan gitu kan. Membuat makan malam nih kalau nggak salah jam 12 malam kalau nggak salah. Dia makannya sama suami gitu kan. Siapa nangis katanya gitu. Nangis kata suaminya nih.
mana ada orang di sini tuh belum sama sekali belum ada di blok ini ya. Baru cuma Nona doang di pojok sana, rumah paling terakhir nggak ada orang, di pojok depan juga nggak ada sama sekali. Masih sendirian. Ini kan perumahan baru gitu kan. Terus habis itu kayak ini bercanda nih gitu. Nggak bercanda, itu jam 12 malam masak dengerin kayak denger nangis. Ada pohon yang bener-bener pohon singpur dah, kalau di sini apa ya bahasanya, ada pohon dah gitu kan. Gitu nangis, beneran nih, serius nih, kayak gitu kata suaminya. Iya serius katanya kayak gitu kan. Makin lama ada tante Nona dah datang main ke sini, bilang kok ada orang mandi ya katanya kayak gitu. Ini beneran nih, serius nih ya. Aduh merinding kalau ingat-ingat. Jadi kayak orang ini bener-bener nggak ada sama sekali. Sampai kamu nggak boleh keluar ya. Loh kok nggak boleh keluar? Tadi bibi itu ngeliat ngedengerin ada orang mandi. Nggak ada orang. Nona bilang kayak gitu kan, nggak ada orang. Yakin kamu nggak ada orang? Iya, orang di sini yang baru tinggal tuh baru kita doang gitu kan. Jadi ya udah, dari itu paling cuma suges doang si tante gitu kan awalnya. Ya udah akhirnya makin lama ada cerita lagi yang benar-benar seru banget. Jadi itu kita punya kayak anak tetangga gitu, yang sering banget namanya ngeliat gitu. Dan bukan anaknya yang ngeliatnya, anaknya yang kecil. Jadi kayak dia selalu bilang, "Mah, tadi adek lihat ini loh mah, ternyata bukan di blok sini doang gitu, di blok sebelah ada lagi." Dan di sini itu kita tuh kan deket banget sama kali gitu kan, deket banget sama kali. Terus di kali tuh banyak banget pohon bambu gitu. Kita lewat tadi kan, panjang gitu ya, bambunya panjang banget gitu kan. Malam tuh kayaknya gimana kalau pulang malam deh? Alhamdulillah karena lama kayaknya udah terbiasa gitu kan. Jadi di situ posisinya kan anak-anak nih sering banget main di situ kan. Dia cerita nih, tahu nggak sih mah, tadi adek ngeliatin nenek-nenek main di mana katanya kayak gitu. Ini serius, main di mana? Dia tadi naik di belakang sepedanya kakak. Dia bilang seriusan kata mamanya. Ternyata dan beneran itu kayak anaknya itu sakit gitu kan. Itu nggak sekali. Dan jadi kayak story ini kayak berlanjut gitu loh. Kayak bener-bener berlanjut, dimana anak ini bukan ngelihat di kali itu aja, di bambu-bambu gitu ya. Ternyata di blok sebelah dia bilang, "Mah, di sini itu ada tante-tante panjang rambutnya tapi nggak ada punya kaki," katanya kayak gitu. Aduh. Ini gitu. Ngomong anak kecil loh, dia anak kecil nggak mungkin bohong kan? Iya, nggak mungkin bohong. Jadi ini anak kan karena terlalu sering, tante kok anaknya sering sakit gitu kan. Iya, habis katanya orang sini tuh kalau anak kecil tuh sakit harus dipertuk katanya kayak gitu. Beneran nih tante? Iya katanya gitu. Ya udah, habis itu kayak anaknya ini bukan sekali 2 kali, keseringan. Ternyata di sebelah rumahnya Nona ini yang di paling pojokan itu, mah di gentengnya ada yang gelendeng-gelendeng gitu kakinya sama anaknya katanya kayak gitu. Serius katanya kayak gitu. Ada kaki doang. Jadi ini atap nih, atapnya sini kan pendek banget nih, berarti kelihatan sama anak-anak. Jadi suka kayak gelantungan kayak gitu kakinya, mainin sama anaknya kayak gitu di situ. Dan sebenarnya ceritanya kalau diceritain tuh banyak banget. Ini bukan istilahnya, bukan buat-buat sih, tapi ini memang bener-bener nyata gitu. Dari Bang Giri mungkin bisa kita sedikit menguak atau mengulik tentang sesuatu yang tidak kita mungkin secara istilahnya ya, secara normal kita tidak bisa melihat. Dan Bang Giri ini alhamdulillah punya kelebihan. Lebihnya saya nggak tahu, tapi sekarang kita tanya. Bagaimana Bang Giri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita terkan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita flashback ke
belakang, memang ini dulunya ini adalah kayak model pemakaman yang dalam tanda arti bukan pemakaman kayak sekarang ya, yang umum yang ada nisan apa segala macam. Jadi ibaratnya sudah dimasukkan ke liang lahat, udah tumput sudah. Jadi tidak ada model kayak nisan ataupun apa. Terus pun juga kita lihat dari di sekeliling ini juga, di sebelah sana mungkin kita bisa lihat suatu belakang itu sungai yang isinya itu kebanyakan bambu. Sama kayak di sebelah ini ada sungai kecil dominan bambu juga. Sama di sebelah sana itu pisang, bambu sama kayak sawah. Kalau dari awal saya datang ke sini itu justru yang lebih keras itu di sebelah sini. Di belakang kita ini, di situ kalau saya bisa bahasakan itu ada nenek-nenek tua rambut putih, dia agak panjang sampai ke pinggang. Terus anak-anak kecil kurang lebih tingginya sekitar kurang dari semeter lah, kurang dari semeter. Jadi dia berbadan gempal gitu, main-main. Kalau kita lihat secara fisiknya mungkin sudah tua ya umurnya, cuma karena fisiknya dia itu kecil. Dan pun juga yang seperti Mbak Nona cerita itu, yang menangis itu Kunti. Itu Mbak Kunti. Mbak Kun. Jadi Mbak Kunti memang ya Mbak Kun. Jadi memang dia paling senang itu tinggal di pohon pisang. Di pohon pisang, di pucuk-pucuk daun. Nah tapi insya Allah, jadi mungkin kita saya memperdalam lagi, karena baru sekilas saja sih saya coba melihat tadi. Tapi kalau saya rasa lebih dominan di belakang, di belakang kita ini. Di belakang kita ini memang dia agak terasa, sebelah kiri saya ini dia agak panas. Ya, mungkin apa ya? Memang ini sejarahnya memang sejarah pemakaman yang dalam tanda arti tidak pernah dilihat juga ya. Tidak pernah dilihat sama warga ataupun keluarga dan segala macam, karena seperti saya sampaikan awal itu cuma dimakamin, ditumput udah ditinggal. Nah, jadi kalau situasinya seperti itu ya ibaratnya sebuah perkampungan lah bagi mereka. Tapi alhamdulillah di sini pun dia cuma niatnya mengganggu saja sih, ibaratnya ya dia tidak lebih. Ya mudah-mudahan dia ibaratnya tidak ingin menyakiti lah dalam tanda arti. Karena pun juga kita kadang-kadang juga kesalahan juga di kita, karena kita pun juga pada saat kita keluar rumah ataupun mulai beraktivitas itu ya sekedar kita ucapkan bismillah. Insya Allah mereka juga tidak ada niat untuk yang aneh-aneh, karena pun mereka juga merasa ini tempat saya, ini dibangun di lingkungan saya. Nah tapi mungkin karena ini saya lihat dia masih baru, dan juga mungkin dari kesaksian warga selain di sini pun juga banyak yang sudah merasakan juga hal-hal yang serupa. Ya, jadi intinya nanti kita coba untuk sama-sama mendoakan warga yang lain alam dengan kita. Insya Allah kita hajatkan Al-Fatihah buat mereka. Mudah-mudahan nanti ya janganlah sampai terlalu mengganggu lingkungan, karena kita sudah beda alam kan seperti itu. Oke, insya Allah coba nanti kita doakan bersama-sama. Dari ceritanya Mas Giri tadi, itu di belakang ada banyak pohon pisang. Di sebelah kanan saya banyak pohon pisang, dan di belakang situ ada bambu. Pasti Nona sendiri pasti ada cerita dong. Karena tidak mungkin tidak ada cerita. Kenapa Mas Giri aja bilang yang auranya yang keras ya Mas ya.
di belakang ini. sini. Ah, Kalau Nona sendiri bagaimana? jadi ini luar biasa ya, kayak makin mengejutkan banget ya ceritanya dari masnya sebelumnya. Jadi kayak sebenarnya nih paling sering banget yang dibilang masnya tuh memang bener sebelah situ. Jadi tante yang Nona pernah datang ke sini juga bilang, tante ngeliat nggak sih gitu kan? Yang dibilang masnya itu, tapi Nona nggak bisa ngeliat, tapi kayak sekilas dia gitu Ada bayangan gitu ya? merasakan ya. Merasakan dia sampai kayak masuk ke dalam rumah gitu. Waktu itu lagi duduk di teras depan, ngelihat pojok sana kan gitu kan, mojok, terus kayak bilang, ini bener nggak sih tante ngelihat nggak sih? Iya. Abis itu tanya mama ngelihat nggak? Enggak, katanya kayak gitu kan mama. Iya. Ternyata bukan Nona aja yang sering banget ngelihat yang di pohon pisang yang ada di ujung sana. Tapi kalau misalkan yang ada di belakang kita ini, Nona bener-bener nggak tahu sama sekali. Itu kayak bener-bener kayak ya makin Ya, tempat tinggal mereka lah. Oke. Jadi benar-benar kelihatan Kayaknya sih. ceritanya nggak sampai di situ aja ya. Nggak. Terus Banyak terusan ada cerita gitu ya. bener. Setiap hari. Banyak Ya, setiap mudah-mudahan hari. sih nggak lagi kan. Ya, tapi Nanti kita bantu untuk coba netralisir lah gitu. Dan cerita yang selanjutnya kan tadi ada sebelumnya kan tinggal berempat tuh. Yang satunya itu sudah nggak tinggal di sini, itu bagaimana? Dia memang pindah atau memang dia ada karena dia di sini ngerasa nggak nyaman atau bagaimana? Oh, jadi kalau di sini sih karena Oh, pindah. pindah saja ya. Ya, pindah aja. Tapi dia lebih dominan yang pernah denger cerita yang sebelumnya tadi itu, yang ada Tante Kunti yang masnya bilang kayak gitu kan. Jadi dia bilang kalau di sini tuh dia bukan sekali, 2 kali, 3 kali ngedengerin kalau ada suara nangis, suara mandi gitu kan. Padahal di sini di sebelah kita belum ada sama sekali tetangga gitu. Jadi sebelumnya juga paling sering sih digangguin di dapur kita di rumah sini, di dapur. Iya, di dapur. Itu kalau misalkan ambil air sering banget kayak ada botol kayak gerak gitu. Iya. Katanya Botolnya gerak sendiri. Iya, gitu. gerak sendiri, tapi katanya lebih tepatnya sih nanya tetangga lagi gitu kan. Kok bisa ini gerak katanya. Oh iya, di rumah sebelahnya memang di situ bersarang katanya. Kok bisa? Kembali lagi. Karena dulunya kosong kan? Karena kosong Iya, gitu. kosong. Iya. Iya, karena dulunya kosong. Jadi seperti yang dibilang Mama tadi kan baru sendiri di sini. Baru sendiri, benar. Tapi bangunan sudah jadi dong. Iya, benar. Bangunan sudah jadi, tapi mereka belum ditempati. Biasanya kalau yang rumah kosong agak lama nggak ditempati itu kan Tidak ada hawa manusia. iya, ada energi positifnya sudah istilahnya kan. Nah, jadi mereka ngerasa di sana nyaman mungkin ya. Terus yang didengar itu sebelah rumah yang sebelah kiri apa kanan? Lebih tepatnya sih di sebelah kanan. Dari kiri kalau ada kita sini. Iya, di sebelah kiri. Itu ada suara air di jam, padahal masih pagi, masih jam 10 pagi. Sorry, jam 10 malam gitu. Jam 10 malam. Tapi yang lebih anehnya itu mandinya tuh nggak sekali. Jadi berkali-kali jus gitu. Paling tetangga sebelah, tetapi Masih kosong. Bukan tetangga sebelah, sorry, di blok sebelah. Kan ini rumah nempel banget nih, nembok banget nih. Tapi katanya di belakang blok sebelah belum ada juga katanya gitu. Jadi di rumah sini itu memang real baru kita doang yang tinggalin gitu. Berani ya. ini rumah paling ujung. Rumah paling ujung. Dan di sebelah itu pohon pisang banyak. Ini sawah, di belakang sawah. Terus tinggal sendiri. Oke, awalnya ini bukan berani nggak berani ya, gitu ya. Awalnya kan ini emang real kita taunya perumahan doang ya. Jadi lama-lama makin lama kita punya kisah kayak yang bener-bener, oh ternyata bener katanya masnya kalau kita tuh nggak tinggal sendiri di dunia ini gitu kan, gitu. Jadi ya udah merasa kayak ya mau nyaman nggak nyaman ya kita juga tinggal di sini gitu. Mungkin karena ini juga sih udah kedung juga ya.
perkiraannya dulu waktu pindah sudah banyak orang mungkin. Iya, karena mungkin ini perumahan, jadi agak mungkin masuknya pelan-pelan gitu, baru 1 orang. Nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru ada orang lagi. Tapi ini ada setahun kalau nggak salah ini. Setahun saya tinggal sendirian di sini, di blok ini. Setahun sendirian. Sendirian. Kebetulan ini ada 19 blok. Jadi ini ya agak sedikit terakhir, tapi ada lebih parahnya lagi yang di blok Yang kesana. sebelah sana lagi. Ya 19 gitu. Yang ke sana itu kan dia agak miring ya. Agak miring, lebih tepatnya deket kali. Blok ini dia paling pojok sebelah utara ya. Bener. Sebelah utara. Jadi kalau yang ke selatannya masih panjang sebenarnya, tapi karena di pojokan sebelah utara langsung berbatasan sama sawah-sawahnya warga di sini. Karena memang kalau kita lihat kan seperti saya bilang tadi itu di sana kan juga ada sungai. Ya ada sungai. Iya. Kan? Sungai cuma dalam posisi dia itu sebagian sudah kering. Jadi yang dulunya sungainya dia Sungai besar ya. besar, sekarang itu sudah mulai mengering. Nah, jadi di situ ada bambu. Nah, di bawahnya ini kan bekas sungai. Ya, Ya. bekas Jadi sungai. kalau yang bebatuan di situ Iya. banyak. Jadi kalau yang bisa melihat dengan mata batin, tahu isinya di situ. Itu udah kayak kampung. Aduh. Udah banyak di sana. Berarti yang Di di sana. blok sana lebih parah lagi ceritanya. Ya. Aduh. Saya coba jalan-jalan sedikit sebentar ke sana. Memang di sana banyak. Justru yang lebih ekstrim itu di sana. Di sana kayak model ada juga di sana. Aduh. Gundo. Atau kita gundo ya. Iya. Guru itu kan. Oh, Gundo. Nah, Bahasa ya, gaulnya gundo. matanya merah, kukunya dia panjang, dan kalau yang pocongnya itu dia masih agak amis. Jadi Kita panggil di Om atas. Kunci gitu ya. Kalau ada yang datang ataupun apa dengan niat sesuatu, karena di sana juga kalau saya rasakan juga orang sering pengen narik sesuatu dari alam sebelah, kayak model mau narik pusaka, mau minta ilmu segala macam di sana. Dan rata-rata di sana karena di itu, situ rumahnya ya, ya. karena rata-rata di sana pun juga bisa dibilang ada sesuatu yang tertinggal ada. Jadi niatnya ke sana untuk menarik begitu, ya warga yang di tetangga sebelah pun juga ya merasa datang gitu kan. Terganggu Iya. juga kan bisa jadi. Oke. Dari pocong itu juga netesin kayak model nanah. Tapi kalau dari kita cium tuh dia amis pokoknya. Oke. Banyak dia namanya. Begini Mas Giri, ini Iya. kan posisinya jauh sekali Iya. tuh dari tempat ini loh, Iya. jauh sekali. Jadi kalau menurut Mas Giri itu yang ada di situ itu kira-kira bisa mengganggu ke sini nggak gitu? Jadi kalau yang di sana itu dia lebih intens, yang dalam tanda arti yang kelasnya sudah beda lah. Itu menjaga sesuatu yang tertinggal di sana. Oh itu Oh, itu Menjaga, tidak ke sini. menjaga. Nah, jadi ya kalian di sini ya ibaratnya anak-anak lah kan. Nah, dia bermain segala macam Oh, gitu. ini karena memang dari sejarahnya ini pun juga lahan yang mereka bermain. Nah, terus secara tiba-tiba ini dia dimulai digarap menjadi sebuah perumahan. Ya, jadi karena terbiasa main di sini ya mereka menganggap bahwa sudah tempat main baru kan seperti itu kan. Jadi insya Allah kita coba untuk kalitir supaya ya sudah kita batasi lah mainan mereka, jangan sampai ke sini lah. Iya, Sana aja main di kampung mulu kan seperti itu. mainan jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, terlalu jauh lah tidak Iya. bisa pulang kan. Kasihan yang punya rumah gitu. Insya Allah nanti Jadi kita coba. juga begini Mas Giri. Nggih. Kita kemarin juga sempat bertanya sama warga Ya. yang di tempat ini dulunya gitu. Nggih. Dulunya di tempat ini apa gitu kan. Jadi dari penuturan warga di sini dulunya itu mereka namakan itu pesanggerahan. Sanggerahan. Oke. Pesanggerahan. Kalau kita bisa artikan itu kayak tempat ada suatu tempat yang tempat orang kalau senggah Tempat orang sembahyang lah. sembahyang Oh, oke, sembahyang. tempat orang sembahyang gitu. Ah, 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 Gitu. ah, ah.
nggak tahu sih posisinya di mana, cuman sekitaran sini lah gitu. Itu dari warga. Ya, memang ceritanya seperti itulah. Makanya dari awal saya tadi datang ke sini. Sudah makanya tadi tak main-main ke sana. Memang di sana sudah ada yang lihat. Ada yang sihilo gitu ya. Gitu. Oke, udah, kita lanjut tak lagi samperin sama sama Mbak Mamanya. Kayaknya nggak sabaran dengan cerita lagi Mbak Mamanya. Kayaknya banyak banget dia punya apa ya istilahnya kosakata cerita gitu. Karena udah 3 tahun loh Mas. 3 tahun di sini itu bukan waktu yang cepat, lumayan lah 3 tahun. Terus tinggal sendiri itu 1 tahun. Coba benar. anu ya sekarang ya, coba ngerasain dah di belakang. Ini kayak dia apa ya? Ngumpul ya. Tarik muncul. Oke. Tadi bawah, dah, udah stop tadi. 3 tahun. Oh, jadi ini bukan panas lighting ya, panas aura belakang ya. Oh, luar biasa sepertinya nih. Kayaknya di Iya, biar lebih rileks ya. Masya Allah. jadi gugup jadi. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya Nona tadi. Tinggal di sini setahun itu tanpa tetangga. Iya, bener. Setahun tanpa tetangga. Nah, mungkin dari 2 tahun ya, dari 2 tahun ke 3 tahun itu baru mulai ada yang tinggal sebelah. Berarti 1 tahun itu rumah-rumah ini kosong kan? Kosong banget, nggak ada sama sekali. Sendiri lebih tepatnya. Dan Tapi sering nggak banget. sendiri sih sama mama. Enggak, mama pergi kerja ke luar. Kadang tuh tinggal sama adek berdua. Waktu itu, gitu ceritanya. Berdua di tempat begini. Iya, Keren. bener. Bener banget. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka jalan. Iya, alhamdulillah. Yang Dijalanin kalau- aja. Kalau saya tuh sementara saya pindah rumah dulu lah. Oh, Sampai ada rame orang baru pindah. Gitu. Tapi iya. termasuk strong lah. Termasuk strong. Karena mungkin saya pribadi nggak pernah ngeliat secara langsung ya, tapi ngerasakan gitu, kayak diganggu atau ngedenger. Kalau ngelihat kasat mata kayak nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Merasakan Gitu. saja. Iya, bener. Mas Giri, biar nggak terlalu tegang. Istirahat dulu, break dulu. Terus lanjut itu, iya. Aman-aman masuk angin mungkin nih ya. Positive thinking Nona nih. Bisa. Di sini. Ya. Di luar ya. Awalnya panas ya, tiba-tiba dingin. Biasa kontraksi karena belum terbiasa. Enggak kok. Enggak. Bau bunga. Enggak. Bau bunga itu. Enggak ada. Enggak. Bau bunga. Nggak ada buat apa-apa. Berarti pusing. Mana? Tas saya soalnya. Tas saya soalnya. Bunga bang, demi Allah bawa bunga melati tahu? Mana ada? Astagfirullah. Nggak ada bunga buat apa-apa, nggak ada. Buat air putih. Apa? Aku dulu. Enggak. Mana nih silakan. Wah, panggal lah. Ini nih pasti.
Interaksi. Ada dia mustahil. Ada yang mau nggak dicoba-coba. Bang, ya langsung deh bang. Ini bang. Bentar, dikit. Dikit deh. Ayo sebentar. Sampai ya. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillah. Apa yang harus pesan? Minum air dulu. Sudah bisa ada. Minum lagi ya. Biar dia keluar. Udah keluar. Biar dia keluar. Jadi Mas Giri bisa dijelaskan sedikit kenapa kok muntah-muntah? Karena pada dasarnya mereka tidak suka saya membuka sedikit tentang mereka di sana, dan pun juga yang di sini pun juga apa namanya ya ucapin selamat datang lah. Oh gitu ya. Jadi ada kontraksi yang belum terbiasa dengan Mbak namanya, sehingga mungkin tadi ada rasa model hangat kan, terus agak-agak mulai merinding, mulai mual. Ini mulai kedinginan banget. Tapi insya Allah Ya. ini sudah Badannya coba, dingin banget. coba tadi sudah dibersihin, sudah dilantaiin nanti mungkin insya Allah selesai kita tutup ini, coba untuk bersihin yang di rumah juga ya. Insya Allah. Gimana? Udah baca? Makin dingin nih. Ya. Oke, mungkin jangan dipaksakan kalau memang Mbak Nonanya nggak bisa lanjut. Ya, Maaf. nggak kuat kayaknya. Jadi kita cukup sampai di sini ya. Di sini dulu lah. Jadi untuk pemirsa, kita cukup sampai di sini dulu karena nggak enak badan sih ya, kita bilang Secara nggak enak badan. tiba-tiba. Secara tiba-tiba nggak enak badan ya, cuman ya istilahnya logikanya ya dari sehat walafiat gitu, tiba-tiba mual muntah ya ini maaf kita tidak bisa lanjut. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya, mungkin kita kesini lagi atau nanti kita ke tempat yang lain. Jadi jangan pernah tinggalkan channel kita, tetap di Jejak Misteri Arila Production. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.